Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. In this afternoon, I would like to explain about kinds of tenses, just like simple past tense, simple present tense, and also simple future tense. Those tenses are because they have correlation when you learn about scientific journal. Jadi saya ngajak kalian untuk mempelajari jenis-jenis tenses karena ada korelasi atau hubungannya sama jurnal. Supaya kalian tahu kapan menggunakan simple past tense, kapan menggunakan simple bahasa Inggris gitu ya. Next. Jadinya saya kasih tahu polanya to remind you untuk mengingatkan kalian. Next slide. Slide 2. Simple past tense expresses an action in the past taking place once, never, several times. It can also be used for action taking place one after another or in the middle of another action. Jadi simple past tense itu untuk menunjukkan kegiatan yang terjadi di masa lampau, yang dimulai dan berakhir di masa lampau kayak gitu. Sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Next slide. Strukturnya atau formnya, polanya, subjek ditambah verb 2, ditambah objek, ditambah extension. Extension di sini maksudnya tambahan, misalnya bisa add verb, keterangan waktu, keterangan tempat, kemudian keterangan cara, kemudian adjektif, kata sifat, misalnya kayak gitu. Di sini contohnya, I saw two colorful fishes in the lake yesterday. Saya melihat dua ikan berwarna di danau kemarin gitu. Next slide. For regular verbs, simply use the ed form of the verb in a positive sentence. When I was a child, I played the piano. Ketika saya kecil, saya memainkan piano. Start she was younger. Donna tinggal dan belajar di Paris ketika dia lebih muda. Be careful with spelling changes. Di sini played verb 2, live juga verb 2, study juga verb 2. Verb satunya, ed-nya dihilangkan semua. Itu verb satunya. Slide. Slide selanjutnya. For irregular verbs, use the correct past tense form in positive sentences. Unfortunately, these forms must be memorized. Last week I sent you a letter. Kemarin saya ngirim kamu sebuah surat. Send di sini pakai T yang betul, yang itu verb 2, verb satunya SEND. Kemudian the students gave a speech in English. Give itu verb 2, verb satunya give. They did a great job. Itu did itu verb 2, verb satunya apa? Verb satunya apa? Do. Dari do. Oke. Verb 3-nya apa? Verb 3-nya. Done. Dan oke, good. Next. Next slide. The verb be, remember the form of be for the simple past tense. I, he, she, it, was. They, we, you, were. Ya, itu ya. Next. Di sini formnya ada positif, negatif, sama question di sini. Next. Next slide. Subjek ditambah past form. Sarah worked yesterday. Saya bekerja kemarin. Sarah. Work di situ verb 2 ya. Kalau simple past tense dalam positive way. Kalau negatif gimana jadinya polanya? Subjek did not ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah rest of sentence. Sisanya bisa adverb, bisa adverb of manner, place, apa time gitu ya. Kalau di sini bentuk negatifnya Sarah work yesterday jadinya gimana? Bentuk negatifnya. Sarah did not work yesterday.
Itu ya. Next slide. Simple past tense negatifnya. Didn't ditambah simple form of verb. Sarah did not work yesterday kemarin ya. Next slide. Verb B negative. I was tired. For this verb only, never use didn't. Simple add the word not after the verb. I was tired. I was not tired. Ya, I was tired itu kan bentuk positif dari nominal simple past tense. Nominal simple past tense polanya subjek ditambah was atau were tergantung subjeknya. Kalau I pakai was atau were? Was. Was. She Was. he Was juga. was. They They were. were ya, bukan were, tapi were. Negatifnya tinggal ditambah not. I was not tired. Gitu. Next slide. Simple past question. For all verbs except be. Did plus subject plus verb ditambah objek. Did he go to Dhaka? Apakah dia pergi ke Dhaka? Kayak gitu. Next. For this verb only, never use did. I was tired. Was I tired? Kayak gitu. Next. Uses to describe action and situation that happened in the past. This action and situation was started and finished in the past. Untuk menggambarkan kegiatan dan situasi yang terjadi di masa lampau. Aksi ini dan situasi ini dimulai dan berakhir di masa lampau. We arrive at 9 o'clock. Kita sampai di sini jam 9 pagi, misalnya kayak gitu. Next slide. To talk about habitual or repeated action that took place in the past. We often went there. Kita sering pergi ke sana, gitu. To tell a story and to express action which follow each other in a story. She opened her bag, took out the key and unlocked the door. Untuk menceritakan sebuah kisah atau cerita dan untuk mengungkapkan tindakan yang saling berkaitan satu sama lain. She opened her bag, took out the key and unlocked the door. Open, took out and unlock itu kan pakai verb dua semuanya ya. Masa lampau ya. Karena terjadi di masa lampau. Bentuk verb satunya open apa? Opened. Verb satunya open. Oke. Kalau unlock? Kalau Unlock tanpa ed. Ya, oke, good. Next slide. To refer to the historical past or to events, World War II ended in 1945. Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945. For reporting what someone said, David said that he was tired. David berkata kalau dia capek, kayak gitu. Misalnya saya cerita sama Mbak Malavita, Mbak Malavita, I am tired. Kan sekarang saya ngomongnya, saya capek, kayak gitu. Kemudian Mbak Malavita ngomong ke temannya yang lain, Budina said that she was tired. Kan tinggal melaporkan kembali apa yang sudah saya katakan, tapi pakai simple past. Ketika saya ngomong ya, saya pakai simple present. Gitu. Next. Ya, sekarang selanjutnya Mbak, PPT selanjutnya. Ada yang holiday nih, mumpung libur. Atau enggak holiday? Enggak holiday, Bu. Enggak holiday, Bu, di rumah. Dia pakai pakai HP. Di mobil kan gini. Kan bisa. Naik becak terus dengerin Zoom pakai gini HP kan bisa. Ya kan? Oke, next simple present tense. Anyone know the function of simple present tense? Ada yang tahu gunanya? Untuk apa? Ini
Apa fungsinya simple present tense? Mbak Rizka Ayu, coba. Mbak Rizka Ayu. What is the function of simple present tense? Please. Bentar, Bu. Yeah. Gunanya untuk apa? Digunakan untuk menyatakan faktanya, Bu. Digunakan untuk menyatakan fakta. Generalnya, General nyata. kata kerja, Bu, maksudnya. Kata kerja. Kata kerja apa? Simple present tense untuk menunjukkan kata kerja piye, Dut. Bentar, Bu, bentar. Mengungkapkan kejadian sekarang. Mbak. Kalau yang present itu kejadian yang terjadi saat ini. Kalau yang tense itu kata kerja bentuk pertama atau verb satu, Bu. Ya, ada korelasinya. Ini simple present tense untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Bisa juga untuk menunjukkan habit atau kebiasaan. Untuk menunjukkan kebenaran umum. Misalnya matahari terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di barat ya. Oke. Next slide, Mbak Malavita. We use simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Kita menggunakan simple present tense ketika sebuah aksi itu sedang terjadi sekarang atau terjadi secara teratur ya. Next. The function of simple present tense. Fungsinya apa? Yang pertama general truth, kebenaran umum. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Habitual activities untuk menunjukkan kegiatan yang menjadi habit ya. She always gets up at 5 o'clock every morning misalnya. Profession or status menunjukkan profesi atau status. My husband is a policeman. Ini apa namanya? Suamiku adalah seorang polisi. Kemudian imperative sentence. Close the door please. Ini apa? Imperative sentence itu kalimat perintah ya. Close the door please. Ini disuruh untuk menutup pintu ya. Next slide. Verbal simple present tense, subjek ditambah verb 1 atau ditambah s atau es ditambah objek ditambah adverb. Nadia plays badminton on Sundays. Nadia subjek, verb satunya plays, objeknya badminton, adverbnya on Sundays ya. Kemudian subjek ditambah do atau does not ditambah objek ditambah adverb. Nadia does not play badminton on Sundays. Nadia subjek, do does not itu tetap. Kemudian verbnya itu play, objeknya badminton. On Sundays itu keterangan waktu. Ingat-ingat kalau harinya ditambah s on Sundays karena menunjukkan kebiasaan. Bu, kalau pakai every Sunday-nya tambah s atau tidak, Bu? Kalau every ya tidak usah pakai s harinya. Every Sunday, on Sundays, every Sunday, today itu menunjukkan simple present tense. Mbak Malavita bisa minta tolong setelah does not ditambah verb 1, Mbak. Yang negatif sama interrogatif itu loh, Mbak. Does subject plus verb 1. Diedit ke ya, Mbak, minta tolong.
Setelah does not itu ditambah verb 1 kalau yang negatif, pola negatif. Pola interrogatif, subjek ditambah verb 1. Itu ya. Bisa minta tolong Mbak Edit ke Mbak Malavita. Tadi yang ditambahin yang mana, Bu? Itu subjek plus do or does not ditambah verb 1, Mbak. Nah, situ sebelum objek. Verb 1, V1. Ditambah, ada simbol tambah. Kemudian juga yang interrogatif juga ya, sebelum objek kasih verb 1. Share screen. Subjek plus do or does not ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah adverb. Nadia does not play badminton on Sundays, ya. Do or does ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah adverb. Does Nadia play badminton on Sundays? Nah, gitu. On Sundays itu keterangan waktu ya, every Sunday, today. On ditambah harinya ditambah S, kalau every harinya tanpa S. Ya. Next slide. Nominal simple present tense, subjek ditambah to be, is atau am atau are, ditambah komplement. Rudy is a teacher, misalnya. Kemudian subjek ditambah to be, is atau am atau are, ditambah not, ditambah komplement. Rudy is not a teacher. Interrogatifnya is, am, are, ditambah subjek, ditambah komplement. Is Rudy a teacher? Misalnya gitu. Next. How to create questions of simple present tense. Di sini gimana cara membuat pertanyaan menggunakan simple present tense. Di sini kalau kalian ingin jawaban Nadia, pertanyaannya menjadi who, Nadia diganti who ya, who plays badminton on Sundays? Siapa yang bermain badminton pada hari Minggu? Setiap hari Minggu, kayak gitu. Jawabannya Nadia. Kemudian, kalau jawabannya pengen plays badminton, what does Nadia do on Sundays? Apa yang dilakukan Nadia pada hari Minggu, setiap hari Minggu, kayak gitu. Kemudian, Nadia plays badminton on Sundays. Jawabannya badminton. When does Nadia play badminton? Kapan Nadia bermain badminton?
Jawabannya on Sundays, gitu ya. Next slide. Andi visits Jakarta with his parents today by car. Kalau ingin jawabannya Andi, pertanyaannya menjadi who visits Jakarta with his parents today by car? Jawabannya Andi. Kalau jawabannya pengen Jakarta, what does Andi do with his parents today by car? Jawabannya visits Jakarta. Kalau kalian pengen ini, jawabannya Jakarta, where? Kan tanya lokasi kan, where berarti. Bukan pakai does, karena kalimat, kata kerja di dalam kalimat yang utuh itu kan visits kan. Nah, di situ auxiliary-nya untuk pertanyaan ini jadinya does. Where does Andi, kemudian dikutip verb satunya visit with his parents today by car, jawabannya Jakarta. Kemudian lagi, kalau kalian menginginkan jawaban his parents, maka menggunakan with whom, dengan siapa. With whom does Andi visit Jakarta today by car? His parents. Kemudian kalau today, when does Andi visit Jakarta with his parents by car? Kapan? Jawabannya today. Kemudian, how does Andi visit Jakarta with his parents today? Gimana? By car. Ya, gitu. Next slide. My mother and I make a brownies cake every Sunday at home. Ibuku dan saya membuat sebuah brownies cake setiap hari ini ya, setiap hari Minggu di rumah. Who make a brownies cake every Sunday at home? Siapa yang membuat brownies, cake brownies setiap hari Minggu? My mother and I. Kemudian, what do my mother and I do every Sunday at home? Make a brownies cake. Yang ketiga, what do my mother and I make every Sunday at home? A brownies cake. Kemudian, when do my mother and I make a brownies cake at home? Kapan? Jawabannya every Sunday. Karena di situ kan kata kerja yang utuh, my mother and I make. Maka pakai auxiliary do ya. When do my mother and I make a brownies cake at home? Kapan itu? Ya, every Sunday. Kemudian kalau menginginkan jawaban at home, where do my mother and I make a brownies cake? Di mana ibuku dan saya membuat sebuah cake brownies every Sunday? Jawabannya at home, gitu ya. Next slide. Oke. Sudah ini, sudah semuanya. Yang simple future ya sekarang. Oke, simple future. What do you know about simple future tense? Apa yang kalian tahu tentang simple future tense? Untuk menunjukkan kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Next slide. Simple future tense, formnya will ditambah verb 1. I will help you. She will call me when I arrive. Saya akan membantumu. Kan akan kan? Kan sekarang belum dibantu. Setelah will harus diikuti verb 1. She will call me when I arrive. Saya akan memanggilnya ketika saya sampai. Ya. He is going to spend his vacation in London. Dia akan menghabiskan waktu liburnya di London. Be going to itu untuk menunjukkan kegiatan yang akan terjadi di masa lampau, di masa yang akan datang, tapi terplanning. Kalau will itu spontan, kalau be going to terplanning, terencana. Misal mau ke London, berarti kan siap-siap biaya kan yang gede. Kemudian lagi mau beli mobil, siap-siap uang yang banyak budgetnya. Gitu. I'm going to be an actor when I grow up. Saya ingin menjadi seorang aktor ketika saya besar nanti. Ya, sekarang sudah terplanning latihan acting misalnya kayak gitu ya. Next slide.
Future, simple future. Use. I'm really hungry. I will make some sandwich. We use will to express a voluntary action. Kita menggunakan will untuk mengungkapkan sebuah tindakan ini ya. Ini kayak spontanitas gitu ya, sebentar. I'm really hungry. I will make some sandwiches. Di sini kan voluntary kan berasal dari kata seperti sukarela. Jadi di sini I'm really hungry yang A yang gitu, yang B dengan sukarela menawarkan untuk membuatkan sandwich kayak gitu. We use will to express a promise. Kita menggunakan kata will untuk mengungkapkan sebuah janji. I promise I will not tell him about the surprise party. Saya janji saya nggak akan menceritakan kepadanya tentang pesta kejutan tersebut. Kemudian we use will to express a spontaneous decision. The action is decided at the moment of speaking. Kita menggunakan kata will untuk mengungkapkan ini keputusan yang spontanitas ya. The phone is ringing. Teleponnya itu berdering. I will answer. Saya akan mengangkatnya. Jadi spontanitas kayak gitu. Tanpa ini. Tanpa apa ini namanya disetting. Nggak terencana. Oh, waktunya tinggal 9 menit. Ya, bentar, Mbak. Next slide. Future simple, pakai use. We use will to request help or offer help. Kita menggunakan kata will untuk meminta atau menawarkan bantuan. Will you please help me to do my homework? Akankah kamu membantu saya untuk mengerjakan PR-ku? Itu request help atau offer help di situ. Request help ya, minta bantuan ya, minta bantuan untuk mengerjakan PR. Kemudian we use will with words and expression like probably, possibly, perhaps, I'm sure, I expect. I will probably get there by car. Saya mungkin ke sana dengan menggunakan mobil kayak gitu. We use will when the main verb is be, even if we talk about the planned events. Kita menggunakan kata will kita juga bisa untuk menggunakan kata will untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang direncanakan. Tapi ditambah be ya harusnya. I will be in London tomorrow. Saya akan di London besok. Jadi sekarang kemarin udah persiapan, pakaiannya ditata, uangnya juga dialokasikan untuk pergi ke London gitu. Next. Next slide. I am going to buy a new car next year. Saya akan membeli sebuah mobil tahun depan. We use be going to talk about prior plans, strong intention, or fixed arrangement. Kita menggunakan be going untuk menunjukkan planning yang terdahulu, intensi yang kuat, dan juga penyusunan yang fix. Misalnya, I am going to buy a new car next year. Berarti kan sebelum membeli mobil itu kan terencana semuanya. Ya kan? We use both will or be going to predict future events. Kita menggunakan kata will atau be going to untuk memprediksi kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. The weather tomorrow will be sunny. Kayaknya besok tuh bakalan cerah deh. You are going to be a famous artist. Anda akan menjadi artis yang terkenal. Look at those dark clouds in the sky. Lihatlah awan hitam di langit. It is going to rain soon.
kelihatannya mau hujan gitu ya. Not, we use be going to, not will to make prediction about event. Kita menggunakan be going to, bukan will, untuk membuat suatu prediksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dengan bukti-bukti yang nyata. Misalnya, kalian bisa menduga nanti bakalan hujan kalau ini, mendung peteng, kayak gitu ya. Dark clouds, awannya hitam, misalnya gitu. Next. Time expression. Ini digunakan untuk simple future tense. Time expression-nya tomorrow, besok pagi, soon, segera, next week, minggu depan, in 5 minutes, 5 menit lagi, in 2 hours, 2 jam lagi, later or today. Ini untuk menunjukkan hari ini, misalnya nanti hari ini. Misalnya, I will go to the market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. Kemudian, don't worry, he will be here soon. Jangan khawatir, dia akan ke sini segera, gitu. There will be another meeting next month. Ada meeting yang lain bulan depan. Kan belum terjadi kan sekarang. I will return in 2 hours. Pokoknya saya akan kembali 2 jam lagi. Misalnya ini jam 1.42 ya, nanti jam 3.42 itu kembali gitu. I will finish my report later today. Saya akan menyelesaikan report atau tugasku hari ini. Kemudian, nanti kemudian. Pokoknya hari ini yang penting. Next slide. Next slide. Oke, simple future tense formnya positive form. He will, I will, they will, you will, we will, it will, she will. Ditambah verb 1, tambah sisanya rest of sentence. Sisa kalimatnya, I'm sure he will succeed on the test. Saya yakin dia akan sukses pada tes tersebut. Kalau pola negatif, pattern atau pola struktur yang negatif, subject ditambah will not, ditambah won't, ditambah verb 1, ditambah rest of the sentence. He will not do it again. Dia tidak, he will not, tidak akan melakukannya lagi, misalnya gitu. Next slide. Simple future tense. Will ditambah subject ditambah verb 1, rest of the sentence. Will he come to visit us tomorrow? Akankah dia datang untuk mengunjungi kita besok pagi? Kemudian yang kedua, WH ditambah will ditambah subject ditambah verb 1. Rest of the sentence. Where will you study when you finish school? Di mana kamu akan belajar ketika menyelesaikan sekolah? Mau lanjut kemana intinya gitu. Kalau polanya pakai who atau what, ditambah will, ditambah verb 1, ditambah sisanya apa, tinggal bisa objek, bisa adverb, misalnya. Who will come to help him? Siapa yang akan datang untuk membantunya, gitu. Next, menanyakan orang. Next slide. Sekarang be going to, polanya I am going, kemudian to do something. Tinggal apa aktivitasnya. He is going to, we are going to, they are going to. Ini contohnya. He is going to spend his vacation in Eilat. Dia akan menghabiskan liburannya di Eilat, misalnya. Sedangkan negative form tinggal ditambah not setelah to be. I am not going to do something. He is not going to do something. We are not going to do something. Sarah isn't going to visit her aunt on Friday, misalnya kayak gitu. Next slide. Be going to untuk yes no question. To be dulu, am, is atau are, ditambah subject, ditambah going, ditambah to do something. Are you going to be a teacher? Apakah kamu akan menjadi seorang guru? Jawabannya yes, I am. Misalnya, WH, noun ditambah subject question. WH word, to do something. Where are you going to spend your weekend?
di mana kamu akan menghabiskan weekendmu, misalnya gitu. WH ditambah subject question. Who atau what ditambah is, ditambah going, ditambah to do something. Who is going to speak at the lesson? Siapa yang akan berbicara di kuliah tersebut? Siapa? Gitu. Next slide. Dah selesai. So far, any question about simple past tense, simple present tense, simple future tense? Ada yang tanya nggak?